Yo guys, selamat datang di channel Sopilar Anime. Di video kali ini, saya ingin membaca Scene DxD Jilid 1, part 3. Oke, let's begin. Malam harinya, seperti biasa, Issei melanjutkan pekerjaan kontrak iblis. Dan untuk kontrak kali ini, seperti biasa, Issei mendatangi rumah pelanggan setianya, yaitu Miltan, pria berotot yang memakai kostum gadis penyihir. Dan kata Issei, Miltan ini punya kelainan jiwa, yang meski berotot dan perawakannya laki banget, gak kayak Gasper gitu, tapi jiwanya Ojo-chan atau gadis muda, ya membagongkan memang. Dan Issei bertanya untuk hari ini apa permintaannya. Miltan menjawab, dia ingin Issei melihat sihirnya. Ya Issei sih oke-oke saja. Issei melihat Miltan berputar-putar dengan ototnya itu. Ya Issei mengira Miltan akan menunjukkan betapa kuatnya otot Miltan atau semacamnya. Tapi malahan Miltan benar-benar bisa ngeluarin sihir. Padahal dia ini kan manusia biasa. The real wibu lah Miltan ini. Dan ternyata ini adalah ulah Kiryu. Kiryu mengatakan dirinya adalah kakak seperguruan Miltan. Ya Kiryu dan Miltan ini sedang belajar sihir. Dan ya memang sih kan banyak penyihir juga ya di DxD. BTW kok Levi gak nongol-nongol ya, kemana dia? Dan ya yang mengajarkan sihir ini adalah kenalan dari Levi, yaitu Lavinia Reni. Kalau kalian lupa siapa itu Reni, dia ini adalah doinya si Vali, cewek yang disukai Vali lah lebih tepatnya. Dan Miltan bersama Kiryu sangatlah bersemangat mengetahui Leviana ini sangatlah baik dan juga cantik. Oh ya, Ice Princess kan dia ini. Apa nggak sibuk dia? Kok bisa-bisanya gitu kan ngejarin sihir? Ya sudahlah. Dan Kiryu mengatakan ingin mensupport Asia dan yang lain, mengingat bahwa dirinya sudah tahu identitas mereka yang sebenarnya. Lalu Miltan dan Kiryu ingin menguji sihir mereka pada Issei, dan Issei setuju-setuju saja. Toh orang yang baru belajar sihir nggak akan membahayakan dirinya, yang sekarang sudah sekelas dewa gitu kan. Setelah itu, sihir ledakan terus dilancarkan oleh Kiryu dan Miltan, tapi tidak berpengaruh sedikit pun pada Issei, dan akhirnya latihan sihir pun selesai. Kiryu meminta Issei untuk merahasiakan tentang Kiryu yang jadi gadis penyihir pada Asia dan yang lain. Setelah mengatakan oke, Issei pergi dengan sepedanya, dan tiba-tiba muncul panggilan SOS, itu dari Rias. Rias mengabarkan kalau para iblis muncul. Issei menjawab oke, dan setelah memarkirkan sepedanya di kantor, Issei langsung bergegas ke lokasi. Lokasinya adalah kota yang cukup jauh dari kota Kuo, dan lingkungannya sangatlah tidak ramah. Dan lingkungannya sangatlah tidak terjamah. Hanya ada 3 rumah di sini. Bahkan taman-tamannya juga ditumbuhi rumput liar. Juga banyak lumut di tembok-tembok. Wah, sudah jadi kota mati lah ini. Di sana sudah ada tim Rias dan juga tim Issei. Ya malah selesai nyebutin satu-satu gitu. Rias mengatakan kalau tim gabungan ini yang harus menyelesaikan masalah. Ya karena Sona dan DxD yang lain sedang sibuk juga untuk mengurus kekacauan. Ya para iblis misterius ini tidak hanya muncul di satu titik. Sama kayak insiden Trihexa tuh. Jadi terpencar-pencar lah gitu mereka membuat kekacauannya. Dan Rias langsung berteriak sampai suaranya bergemah. Keluarlah, kata Rias. Seketika, lebih dari 100 iblis yang setara dengan iblis kelas atas muncul. Issei bertanya-tanya, apa benar Lilith memunculkan iblis-iblis ini? Ya, tapi pemikiran itu bisa dipikirkan nanti. Yang terpenting sekarang adalah mengalahkan para musuh ini. Iblis misterius bertanya, hei iblis, malaikat, vampir, kodok, apa yang kalian inginkan dari kami? Dan Rias menjawab, dia hanya ingin tahu alasan para iblis berkumpul di sini. Dan para iblis malah tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Rias. Dikira Rias ngelawak kali ya. Udah bosan hidup mereka ini. Dan Rias mengatakan, bagaimanapun kalian sudah membuat kekacauan. Atas nama Gremory, kalian akan dikalahkan. Dan kata-kata itulah yang menjadi awal dari pertarungan. Seketika, lebih dari 100 iblis menyerang mereka. Xenovia yang paling semangat dan yang pertama membabat musuh. Di sisi lain, Kiba juga dengan cepat menebas para iblis misterius, sementara Issei berubah ke mode Triana Queen, lalu Akeno menyerang dengan halilintar suci. Terlihat Akeno sudah masuk ke mode Half Demon Angel yang memperkuat serangan sihir petir miliknya. Tidak mau kalah, Irina juga terbang
dan membentangkan sayapnya. Serangan cahaya menghantam para iblis misterius dan cahaya Irina berubah ke bentuk tombak menusuk lurus para iblis, membuat iblis musnah seketika. Wait. Kok ini iblis kelas atas lemah banget gitu kan? Ya sudahlah. Koneko juga sudah masuk ke mode Nekomata ekor 3 dan dengan mudah melemparkan para iblis. Para iblis mulai kocar-kacir karena perbedaan kekuatan sangatlah besar. Lalu mereka mengincar Gasper, ya karena Gasper ini terlihat lemah. Tapi dipikir-pikir mereka nggak mungkin lah bisa ngalahin Gasper. Seketika Gasper berubah ke mode naga kegelapan. Para iblis yang tadinya ingin menyerang Gasper tidak jadi menyerang karena takut. Tapi dengan mudah Gasper menghentikan waktu. Di sisi lain, para iblis misterius sudah tidak mau bertarung dan ingin kabur saja. Tapi Bova tidak membiarkan mereka dan menendang para iblis yang hendak melarikan diri. Dan Rosewise pun sudah memasang penghalang di seluruh area ini. Jadinya para iblis tidak bisa kabur kemanapun. Dan mereka tinggal menunggu kematian. Mamam ya kalian. Berani-beraninya sih ngetahuin Rias Gremory. Lalu Rias juga tidak mau kalah dan memusnahkan musuh dengan energi penghancur. Para iblis menahan dengan barrier, tapi ya percuma, level Rias puluhan tingkat di atas mereka. Barrier meleleh dengan sangat mudah, begitupun tubuh mereka musnah seketika. Iblis misterius semakin panik dan mereka mengincar Asia dan Rafael yang terlihat rapuh. Tapi dengan mudah Lin Selzan menembak mereka dan langsung musnah. Dan ya, Lin ini adiknya Fred loh ternyata. Pantes rada mirip. Ya, tapi dia ini nggak gila kayak kakaknya gitu kan. Setelah beberapa menit berlalu, akhirnya para iblis berhasil dibantai semuanya. Dan ini kemenangan telak dari tim DXD. Isai berkata, tidak mudah untuk mengalahkan mereka karena mereka ini kuat. Ya tapi kerjasama mereka ini bagus. Jadinya terlihat mudah aja mengalahkan para pemberontak ini. Setelah suasana tenang, lagi-lagi Issei mendengar nyanyian indah dan dia berjalan sendiri. Dan di sana, Ingfield sedang bernyanyi dengan anggun. Issei berteriak pada teman-temannya kalau inilah gadis yang waktu itu dia temui. Tapi di saat yang bersamaan, Issei merasa ngantuk. Itu disebabkan oleh nyanyian Ingfield. Drake mengatakan kalau nyanyian ini juga mempengaruhi dirinya. Drake melanjutkan kalau sepertinya gadis ini punya kekuatan yang dapat mempengaruhi naga. Asia langsung mendekati Issei dan menyelimuti Issei dengan aura penyembuh. Di sisi lain, Bova berlutut karena lemas. Xenovia langsung datang dan berniat mengamuk. Dia berkata kalau sepertinya Ingfield sudah menyerang Issei dan Bova. Tapi Issei dengan sigap berkata kalau dia ini tidak jahat. Dan di sisi lain ada aura biru muda yang mengelilingi Ingfield. Dan saat aura itu menghilang, Ingfield pingsan. Begitulah, ternyata itu kekuatan dari Rosewise. Urusan di sini sudah selesai, dan gadis cantik ini tidak boleh dibiarkan tergeletak di wilayah yang tidak berpenghuni seperti ini. Jadinya keluarga Gremory membawa dia pulang. Dan di rumah barulah mereka tahu identitas dia yang sebenarnya. Ingfield Leviathan. Maybe dia setara dengan Serapha Leviathan. Kan saya jadi ingat Serapha lagi. Sudahlah, next episode berjudul Teman Kita Adalah Diva Misterius. Thanks for watching and titik. Bye-bye.